Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama-sama mengenai cara menggambar 3 gelombang sinus dengan beda sudut fasa. Jadi di sini ada 3 gelombang sinus. Pada slide ini yang bagian sebelah kiri ada 2 buah lingkaran. Yang ini adalah lingkaran kecil, yang bagian luar adalah lingkaran besar. Jari-jari untuk lingkaran yang besar ini adalah 20 kotak. Ini sampai sini 10 kotak ya, 10 kotak kecil. Dan sini sampai sini 10 kotak, jadi 20 kotak. Kalau satu kotak itu satu satuan, berarti 20 satuan. Kalau satu kotak 1 mm, berarti jari-jarinya adalah 20 mm. Kemudian pada lingkaran kecil maupun pada lingkaran yang besar, atau lingkaran yang dalam dengan lingkaran yang luar, saya beri titik-titik sudut lingkaran. Jadi ini adalah 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50, 60 dan seterusnya sampai 360 derajat atau kembali 0 derajat. Jadi sudut 30 derajat ini adalah dibentuk dari garis X ya, ini adalah garis X atau yang horizontal melalui titik pusat, dan garis dari titik 30 ini menuju ke pusat lingkaran. Maka sudut ini adalah sudut Q sebesar 30 derajat. Nah, kemudian yang sebelah kanan, nah ini ada garis yang kita namakan garis waktu. Karena suatu titik, misalnya titik di 0 derajat ini berputar ke arah kiri, misalnya mencapai 30 derajat, ini memerlukan waktu. Berarti di sini sampai sini adalah waktu T ya. Karena menempuh 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Maka maka garis ke kanan ini boleh menjadi garis waktu ataupun garis sudut. Nah, jadi bisa garis waktu atau T, juga bisa garis sudut. Karena pada waktu tertentu akan menempuh sudut besarnya tertentu juga. Maka ini adalah garis waktu atau garis sudut. Lah, untuk lebih memahaminya, untuk mudah memahami pada materi ini, kita namakan saja adalah garis sudut. Untuk menggambar gelombang sinus, misalnya ada titik A. Ya, ada titik A ini, titik A bergerak ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi gerak ini adalah gerak melingkar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Titik A ini bergerak ke atas sampai 30 derajat dan seterusnya. Saat 30 derajat di sini titik A, maka kita tarik garis ke kanan. Nah, ini sampai sini. Dan kita pertemukan garis ke atas 30 derajat pada garis sudut. Jadi sudut lingkaran, titik sudut lingkaran kita tarik garis kanan. Garis sudutnya 30 derajat ini kita tarik ke atas.
maka didapatlah titik di sini. Maka di sini adalah nilai tingginya atau simpangan daripada titik A yang bergerak melingkar pas saat 30 derajat. Maka kita buatlah titik di sini. Nah, ini saat 30 derajat. Untuk saat 60 derajat kita tarik garis ke kanan, kemudian kita pertemukan garis 60 derajat di sini ke atas sehingga didapat titik ini. Nah, ini. Kemudian untuk 90 derajat juga demikian. Ke kanan 90 derajat lingkaran dipertemukan dengan 90 derajat pada garis sudut. Nah, sana. Berarti titiknya di sini. Nah, saat 120 derajat titik A ini bergerak sampai 120 derajat, berarti didapatlah titik ini. Kita tarik garis ke kanan, kemudian kita pertemukan 120 derajat ke sini. Nah, maka didapatlah titik ini. Begitu dan seterusnya. Nah, sehingga didapatlah titik-titik yang seperti gambar ini. Nah, di sini angka besarnya sudut hanya saya tulis 30 derajat 30 derajat. Jadi ini 10 derajat 20 derajat tidak saya tulis ya, supaya untuk memudahkan gambarnya ini. Setelah didapat titik-titik semacam ini, kemudian kita sambung dengan garis pada aplikasi PowerPoint sehingga didapatlah gambar semacam ini. Gambar ini adalah sebenarnya adalah titik-titik dari 0 derajat, 1 derajat dan seterusnya. Jadi titik-titik ini sebenarnya karena garis itu terdiri dari titik-titik yang berimpitan. Nah, maka akhirnya didapat gambar semacam ini. Jadi andaikan titik A pada 90 derajat berarti di sini. Titik A pada sudut 270 derajat ini berarti di sini. Nah, jadi grafik gelombang sinus semacam ini merupakan kedudukan titik A saat menempuh sudutnya. Maka grafik kedudukan titik A ini dinamakan gelombang sinus atau grafik fungsi sinus. Grafik fungsi sinus ini merupakan nilai simpangan daripada titik A yang bergerak pada lingkaran ini. Karena titik A ini mulainya dari 0 derajat, maka grafik fungsi sinus atau gelombang sinus ini diberi persamaan YA sama dengan 20 sin besarnya sudut ya, atau Ki di sini adalah besarnya sudut. 20 adalah nilai daripada 20 kotak. Nah, kalau mili ya berarti 20 mili sin besarnya sudut. Nah, kalau saat 30 derajat berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah kali 20 berarti nilainya 10 kotak. Nah, kalau satuannya mili berarti tingginya pas 30 derajat ini berarti 10 milimeter. Nah, ini sekarang kita sudah mendapatkan gelombang sinus. Ini saya namakan gelombang A ya, maka saya beri persamaan JA sama dengan 20 sin besarnya sudut. Nah, berikutnya di sini ada titik B yang berada pada titik 90 derajat. Maka
Caranya seperti tadi, 90 derajat kita tarik garis ke kanan, kemudian kita pertemukan dengan 0 derajat pada garis sudut ini ke atas, maka didapatlah titik ini. Jadi yang lingkarannya ini mulainya adalah 90 derajat, tapi yang garis sudutnya ini mulainya adalah 0 derajat. Nah, sehingga didapatlah titik ini. Nah, ini 0 derajat untuk garis sudutnya, tapi 90 derajat untuk sudut lingkarannya. Berarti didapatlah titik ini. Kemudian saat titik B di 120 derajat, berarti titik A di 30 derajat. Berarti titik B akan menghasilkan titik di sini nih. Nah, ini. Kemudian saat titik B bergerak ke sana lagi, ke kiri lagi atau kiri bawah lagi, mencapai 150 derajat, berarti titik A pada sudut 60 derajat. Nah, sehingga didapatlah titik, nah, ini di sini nih. Nah, saat titik B 180 derajat, berarti titik A adalah 90 derajat. Nah, titik B-nya adalah 180 derajat. Nah, maka didapatlah titik ini karena titik A-nya adalah 90 derajat. Demikian terus titik B di 210 derajat, berarti titik A di 120 derajat. Nah, sehingga ini terus didapatlah titik-titik seperti gambar ini. Nah, setelah didapat titik-titik sampai 360 derajat, titik-titik ini disambung, kemudian dihasilkan grafik semacam ini. Nah, grafiknya berwarna biru ini. Nah, grafik yang biru ini juga merupakan gelombang sinus, tapi mulainya adalah 90 derajat. Maka grafik ini diberi persamaan YB karena titik B ya. YB sama dengan 20 sin sudutnya atau sudut Q plus 90 derajat. Karena mulainya dari 90 derajat titik B ini. Nah, kemudian 20 di sini karena masih pada lingkaran yang luar, yang jari-jarinya adalah 20 kotak. Selanjutnya satu gelombang sinus lagi. Ini sudah 2 gelombang sinus. Gelombang sinus yang berwarna hitam dan yang gelombang sinus yang berwarna biru. Jadi baik yang berwarna hitam dan berwarna biru ini gelombang sinus untuk satu putaran. Kalau titik A dari 0 derajat ke 360 derajat atau kembali ke 0 derajat. Tapi kalau yang titik B dari 90 derajat muter berlawanan jarum jam sampai ke 90 derajat lagi, sehingga kalau digambar nilai simpangannya yang berupa gelombang sinus seperti gambar yang berwarna biru ini. Nah, sekarang kurang satu gelombang sinus lagi. Misalnya gelombang sinus untuk titik C. Nah, titik C ini berada pada lingkaran yang kecil yang berwarna merah. Nah, titik C ini pada sudut lingkaran 210 derajat, tapi pada lingkaran yang kecil. Nah, lingkaran yang kecil ini panjang jari-jarinya adalah 15, ini 10, ini 5, 15 kotak.
atau 15 satuan, atau boleh juga 15 mm kalau setiap satuannya milimeter. Untuk menggambar untuk gelombang C ini, titik pada 210 derajat pada lingkaran kecil kita tarik garis ke kanan, kita temukan dengan 0 derajat pada garis sudut. Ya, ini 0 derajatnya di sini. Berarti di sini nih. Nah, ini kira-kira untuk sudut 210 derajat pada lingkaran yang kecil. Kemudian titik C ini bergerak berlawanan jarum jam, misalnya pada sudut 240 derajat. Saat titik C 240 derajat, berarti titik A ini bergerak juga pada sudut 30 derajat, dan titik B juga bergerak pada sudut 120 derajat. Jadi saat titik C 240, titik A ke 30 derajat dan titik B 120 derajat. Nah, saat ini didapatlah titik untuk C ya. Nah, kita pertemukan dengan 30 derajat pada garis sudut. Nah, didapatlah titik ini. Kemudian titik C bergerak lagi ke 270 derajat. Berarti titik A bergerak juga pada 60 derajat dan titik B bergerak sampai 150 derajat. Sehingga titik C kita tarik pada garis ke kanan pada saat 270 derajat sini. Nah, kemudian kita pertemukan pada dengan sudut pada garis sudut 60 derajat. Nah, ini kira-kira. Nah, kemudian titik C bergerak memutar lagi berlawanan jarum jam sampailah pada sudut 300 derajat. Berarti titik A sampai 90 derajat dan titik B sampai pada 180 derajat. Sehingga titik C didapat sudut, didapat titik sini. Kita tarik garis ke kanan, kita pertemukan dengan garis sudut yang 90 derajat. Nah, ini kira-kira. Nah, ini berikutnya sama caranya. Nah, misalnya titik C sudah didapat di sini. Berarti ini pada sudut 30 derajat pada lingkaran yang kecil ya. Berarti ini titik C dikatakan bukan 30 derajat. 360 ditambah 30 berarti titik C menempuh sudut 390 derajat. Gitu. Maka didapat ini. Nah, kemudian titik C bergerak lagi berarti titik A juga bergerak lagi, titik B bergerak lagi sehingga didapat titik C pada sudut ini di sini. Kita tarik garis sana dapat sudut. Begitu dan seterusnya. Sehingga didapatlah titik-titik seperti gambar ini. Kemudian titik-titik yang berwarna merah ini kita sambung dengan garis, yaitu menggunakan PowerPoint, sehingga didapatlah gelombang sinus yang berwarna merah semacam ini. Jadi di sini sekarang sudah didapat 3 gelombang sinus, yaitu yang berwarna hitam, dan yang berwarna biru, dan yang berwarna merah. Dan ini gelombang sinus dalam satu putaran. Jadi kalau titik A, dari A berputar sampai ke A. Yang titik B ya, dari titik B 90 derajat ini putar ke kiri, gerak melingkar ke kiri sampai 90 derajat. Demikian pula yang titik C bergerak melingkar ke kiri sampai ke titik C 210 derajat. Nah, sehingga didapatlah grafik gelombang sinus yang semacam ini. Nah, adapun persamaan untuk
gelombang sinus yang C ini diberi persamaan YC sama dengan 15. 15 itu jari-jarinya 15 kotak ya. Sini sampai sini 10, sini sampai sini 5. Atau boleh juga dari sini sampai sini 10, sini sampai sini 5. Maka 15 kotak, maka ditulis 15. Kemudian sin sudutnya, sudut Q, kemudian min 150 derajat, boleh juga positif 210 derajat. Jadi min 150 derajat itu sama dengan positif 210 derajat. Nah, ini 3 gelombang sinus yang masing-masing mempunyai sudut fasa. Yang gelombang sinus A sudut fasanya adalah 0 derajat. Yang gelombang B yang warna biru sudut fasanya adalah 90 derajat. Dan yang gelombang C berwarna merah ini sudut fasanya adalah 210 derajat atau min 150 derajat. Nah, ini caranya menggambar 3 gelombang sinus yang mempunyai sudut fasa, bahkan yang C ini mempunyai amplitudo yang panjangnya berbeda. Yang A dengan yang B itu amplitudonya adalah 20, yang C amplitudonya adalah 15. Jadi 20 ini tadi adalah 20 kotak. Nah, ini adalah sebagai amplitudonya. Yang gelombang warna merah atau lingkaran yang kecil, yang C ini adalah 15 kotak. Saya kira cukup penjelasan saya dan mudah-mudahan mudah dipahami. Bila mana dalam penjelasan saya ini kurang pas sehingga sulit dipahami, saya mohon maaf. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.